ibu-ibu saya, empo-empo saya, kakak saya, abang-abang saya, sahabat saya, kawan saya, mohon ikhlas saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Juga akhinat, sahabat-sahabat saya, pemain hadroh, dan juga tim sound system, kamera, semuanya saya nggak sebutin satu-satu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya mau ceramah. Kelihatannya ceramah, padahal sama nyari duit juga. Kang Son juga sama. Jadi mohon ikhlas, kayaknya yang diundang ini bukan ustadz beneran. Awas hati-hati. Mau bener sama kiai, mau pinter sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Jadi kalau ngundang saya pengen bener, saya nggak sanggup. Karena saya juga nggak jelas benernya di mana. Karena kata guru saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar bukan sekarang. Orang yang paling benar itu kalau matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, dia masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi. Bisa jadi yang masuk surga duluan abang-abang saya yang nggak ceramah. Bisa jadi kakak-kakak saya masuk surganya duluan, malah yang ceramah nggak jelas. Jadi orang disebut benar itu kalau matinya husnul khotimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kita masih audisi. Haji Akri kelihatannya ceramah kayak orang benar, baru kelihatannya. Belum tentu benar, kan belum mati dia, kan belum ada di surga dia. Benar. Jadi kita kumpul di tempat yang benar, bikin acaranya benar, pengusahanya benar, mudah-mudahan perusahaannya juga tetap benar. Artinya kumpul orang-orang benar ini, insya Allah nanti di surganya kita juga kumpul dengan orang-orang yang benar. Amin ya rabbal. Jadi maafin kalau saya ceramah nggak ada ilmunya, ayatnya nggak banyak, bukan yang nggak bisa, emang belum apal ya. Jadi saya ceramah nih, muter ke kanan, muter ke kiri aja begini nih. Pulang ceramah belum pernah ngeliat ustadz pulang palanya tengleng gitu. Ya orang di depan kagak ada jamaahnya lagi. Jadi kalau ada orang bilang tatap ke depan, nggak sanggup saya, orang kagak ada orang. Jadi saya natap ke samping kanan, natap ke samping kiri. Nggak kayak penceramah, kayak biduan kemidi, muter aja. Ya, tapi di tempat yang hangat begini mudah-mudahan berkah. Amin. Ibu-ibu yang lagi usaha biar lancar usahanya. Bapak-bapak yang lagi dagang biar laris dagangannya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Ibu santai, saya juga ceramah bingung mau ngadep mana sebetulnya ini. Kesono bapak-bapak, kesini ibu-ibu. Ya, jadi muter aja begini, jadi kayak belum pernah ibu ngeliat ustadz kayak orang keder begitu. Jadi maafin ini, maafin. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, ya Bu ya. Maafin. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian, kata Nabi, walaupun satu pas. Emang saya nggak bisa banyak-banyak. Ya. Kalau saya ceramahnya babnya bab hahaha, karena ilmu saya ilmu hahaha, yang dengerin juga harus hahaha, yang ceramah hahaha, yang denger. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmunya, nah udah hahaha aja, pusing-pusing amat, mikirin kaya nggak kaya, bener. Termasuk mikirin suami juga gitu-gitu aja, ya Bu. Udah jangan dipikirin suami mah, biarin dia hitam nggak masalah asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Itu aja dulu. Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah mulu tapi nggak pernah ngasih? Itu aja dulu. Ya Bu. Artinya Bang, kita sebagai suami nggak penting-penting banget.
Maaf ini saya tanya lagi, biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin tuh, bener nggak Bu? Maaf ini nggak apa-apa kita ke pasar nggak bawa suami asal bawa. Buat apa bawa-bawa suami tapi kagak bawa? Gitu kira-kira Bang. Artinya biar paham bahwa istri kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri adalah, terima kasih. Nah, saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu karena lebih lepas ketawanya. Nggak jaim-jaim gitu kalau ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak ketawanya dicicil. Nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak maling motor. Ya Bu, nyari girang, nyari senang, jangan nyari susah. Ini namanya girang nih. Kita diundang, dikumpulin sama ibu pengusaha kita, Ibu Siti. Ya Bu, Siti Khairiyah. Berarti kakaknya Siti Nurhaliza. Adenya Siti Maimunah. Mudah-mudahan doain biar sehat terus. Sebab kalau kita mau berbagi kayak gini cakep Ibu. Cakep, Ibu seneng nggak? Usul sama Ibu Siti kalau bisa bikin acara seperti ini seminggu 3 kali. Juga Pak Adi yang punya usaha, mudah-mudahan berkah terus, amin. Amin. Nanti setelah saya ada Ustadz Tile. Ya Bu, saya ceramahnya ngadep ke sono tembok, ngadep ke sono juga tembok. Jadi menyamping aja begini. Yuk bareng-bareng. Tadi hadrah udah. Sekarang suaranya aja ya Bu yang keras. Sallallahu ala, yang keras. Sallallahu ala sallallahu. Ibu sedikit tapi suaranya lebih keras. Maaf nih Abang, maaf ya Bang, kita tuh sebetulnya kalah sama bini kita mah hebat-hebat. Dan termasuk bini kita tuh ahli sejarah. Ribut 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang masih hafal. Padahal kita udah gedeg banget, itu lagi. Ya, itu hebatnya bini kita tuh. Makanya perempuan itu ternyata hebat. Maaf nih saya ngadep ke sini terus karena kalau ngadep ke sini setrumnya kenceng. Kalau ngadep ke sono gampang lobet saya. Jadi enak gitu Bu. Iya Bu ya. Kalau ke sono kayaknya gimana gitu, kayak orang banyak pikiran gitu. Tapi tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Emak susah, bapak susah. Sampai nenek susah, sampai ke kita cucunya susah. Padahal di SD udah diajarin buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak. Itu masih susah aja. Ya, sedikit aja ceramahnya. Bagaimana nih gue jadi orang keder dari tadi. Ibu ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Enak kalau ibu-ibu mah gampang ngikutinnya. Suaranya juga enak. Coba dah, Ibu. Ikutin. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep kan, enak nih. Coba nih Bapak nih. Maaf nih. Kadang-kadang kita habis gimana gitu, kayaknya asem-asem banget sih. Ya ibu dengerin. Pak, Ibu diam dulu. Bapak yang ngaji. Ikutin saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Azi. Ayo Pak. Al-Azi. Ayo Pak. Al-Azi. Jadi kurang enak gitu, cuman satu yang wakilin paling diantar segini.
Beda sama ibu. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid walam yakul lahu. Kan enak tuh bareng ya. Ini mah nggak ada pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Iza cuma satu iza. Ini namanya kita lagi ngalem bini kita. Ya, kalau bini itu mesti di alam terus. Bisa jadi di rumah udah seminggu nggak nyengir. Lempengan ketemu saya mesti nyengir dia. Ya, jadi girangin aja bini mah. Makanya tugas suami alam istri. Sekalipun dia masak asin, bilangnya mantep mama. Padahal udah getir kita makan. Ya, diem jangan kesel. Emang begitu kerjaan kita, alam bini kita biar dia girang. Ya, emang bini nggak butuh kita bang. Tadi kan jelas itu. Ya, makanya rata-rata suami duluan matinya. Bener, coba tanya tuh. Ya, rata-rata survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia itu suami. Ya, pagi minta duit, siang minta duit, malam udah tahu suami nggak punya duit, tetap istri minta. Itu yang bikin kita pada cepet mati mah. Biar sadar. Sampai ada tuh tetangga saya di ronsen, rumah sakit diperiksa nggak ada penyakitnya, cek darah normal. Begitu di ronsen dicuci hasil ronsenannya ada gambar bini. Hasil ronsenannya ada gambar bini lagi melotot. Duh. Artinya bang, dari bini aja sebetulnya kita bisa punya penyakit sebetulnya. Biar paham, maaf ya. Ini tatakan namanya nih. Jadi saya ngantem yang di sini, ngangkat yang di sono. Biar paham, jangan kesel. Ntar gua angkat yang di sini teriak lagi, anjing. Bukan begitu. Tapi kan ngajinya udah tadi tuh, maulid udah ya, tawasulnya udah, tinggal sekarang kita nih. Ya, yang bener udah, yang miring-miringan belum gitu. Ya model kita kan miring-miring ya. Makanya model kita mah ditinggal Habib yang nggak apa-apa. Yang kita memang udah sisanya. Biarin nih ya. Masuk surga megangin kanebo aja depan kaca nggak apa-apa. Ya bu ya, biar girang, jangan dipikirin udah suami mah capek. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga, emang udah begitu. Bener, tuh. Dimarahin begitu, nggak dimarahin juga, emang kelakuannya begitu. Bebasin aja, jangan capek-capek. Bener. Pacaran begitu, udah rumah tangga masih, sampai udah punya anak, sampai udah punya cucu masih terima aja. Emang Allah kasih jodohnya, mau pergi mana lagi, emang udah selesai. Ya, jangan pusing-pusing. Kita ngaji dulu bentaran. Duduk apa ya? Kelihatan nggak nih? Enggak. Yang kecil aja bangkunya, nggak apa-apa. Kalau kegedean, udah biarin dah, bagaimana aja dah. Waduh, yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Gitu. Dikit aja yang banyak-banyak, ayatnya pasti sama itu. Ya, Bu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ma hasanah, bapak hasanah, anaknya hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang istrinya ngaji hasanah, suaminya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah, berarti ini kampung kita kampung yang berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia juga hasanah, bermasyarakat dia hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya
seruin. Ya. Tasan. Tasan. Oh. Ada kontes petasan. Jadi, saya sama petasan ngetopan petasan. Iya Bu. Terus ini Ibu, terus. Terus ini Bu. Rasulullah, kita maulid nih Bu. Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah akhlaknya dipelihara oleh Allah. Tapi kita ngikutin Rasulullah terlalu jauh. Tapi ajaran Rasulullah dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ita, termasuk emak bapak kita tabi'in. Ya Bu? Ya Bu? Makanya tadi tuh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah segitu aja, jangan banyak-banyak, yang penting girang ya Bu ya. Ibu girang nggak ketemu saya? Kita maulid kumpul girang nggak? Girang, bener. Coba teriak, kalau kau seneng hati bilang hore. Bener berarti. Ya kalau diem aja nggak jelas, bener Bu. Ini orang-orang yang baik nih Bu nih. Jadi jangan banyak pusing, jangan banyak susah, banyakin senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi kita harus senang. Ibu-ibu pengajian gak ada yang boleh sedih, duduk aja ustazah. Udah kumpul tuh, ada yang nawarin seragam ya. Ada yang 300, ada yang 400, 500, 600. Coba pengajian bapak-bapak, nggak ada yang nawarin seragam, bener. Bener. Makanya pengajian ibu-ibu harus selalu rame. Ya Bu ya. Bareng, siapa ingin pintu selalu, siapa ingin pintu selalu, tak mudah hanya seorang suci, carilah pintu surga dengan amal. Tuh, enaknya pengajian ibu-ibu nggak ada sepinya. Pengajian bapak-bapak lihat aja pada diri. Ya, ibu-ibu nggak diri karena jauh kali ya. Kalau deket diri juga ya. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Ah? Oh jadi saya mainnya ke sini aja. Oke, nggak masalah. Iya. Kalau ibu mah girang aja, bareng. Ujur kidambako mo'o lil hawa, yang keras qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar qadiran aliman hayan samian basiran. Tuh cakep, enak bapak-bapak coba. Siapa ingin, tuh nggak ada yang ikut. Udah asik aja, udah asik aja. Ayo, beda ibu. Kalau ibu mah enak, nyambernya tuh gampang, tuh sedikit doang. Bila Israel jasad terbujur di seluruh tubuh akan sekujur badan kan. Tuh enak ibu-ibu mau bapak coba nih, bapak. Wih lah masih bebenah aja, acara udah mau. Iya, ya Allah ayo dah yuk. Kayak kanebo, pakai kanebo. Kalau nggak ada pakai kolor gue deh nih. Iya, cuman gue pulang lengket aja begitu. Dah, nggak apa-apa, udah biarin santai. Dah.
dah gitu dah, dah. Ya kan acara doang kan nggak makan kan? Ya nggak apa-apa. Jadi begini aja terus ceramah nih. Jadi kayak orang mabok cubung. Ya, kalau ibu saya bikin girang terus karena memang senengnya jangan pusing-pusing. Ibu mah dinyanyiin lagu apa aja pasti nyamber, itu enak ya pengajian ibu-ibu tuh. Sampai lagu yang serem, bila Israel tuh jasad terbujur di seluruh akan menggigil sekujur badan kan tuh enak coba bapak nih, bila Israel nggak yakin nggak, jadi kayak berasa kayak maling motor diplototin ya. Kalau bapak pengajiannya tuh nggak ada lagu-lagunya, makanya sepi pengajian bapak-bapak tuh. Acara udah mulai masih nyender di tembok, bledukpo, sampai kiai mau pulang masih udah pulang. Kalau ibu-ibu seru rame. Saya yakin kalau bapak-bapak ibu mau tahu nggak lagunya? Beda dia sama kita nih, bapak nih baru ngikut nih lagunya nih. Janda yang mana? Dalam hatinya nyaut, janda yang putih. Beda kalau ibu-ibu selawatannya enak, ya bu ya. Jadi di mana taklim abang paling rame pengajian ibu-ibu. Abang mah nggak jelas ngajinya. Ini udah kebangetan ngaji buatan serius asem, ya. Gua aja dari tadi pengen banget begini. Ya. Kalau ibu-ibu mah serius-serius enak nih, ahli surga semua amin. Ibu-ibu ahli surga semua amin. Bang, saya selalu doain mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Ya. Jadi istri kita kasih senang apa? Tetap kita yang salah mah kita. Istri mah bener terus. Jangan pernah pengen menang kita. Suami yang selalu salah dan ngalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Ngalah aja. Ya, aman. Bener, kita pengen ngopi pagi nggak disiapin, bukan salah istri, salah kita, belum ngasih duit sih. Iya bu, coba pagi-pagi kalau dikasih duit 10 juta sarapan paginya komplit nggak? 10 juta, makan siang dikasih lagi 10 juta buat suami makan siangnya enak nggak? Enak tuh bang, dengerin dah. Ya, ibu tidur miring aja nih, bini kita tidur miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30. Cukup nggak bu? Cukup pak. Ibu cukup, bapak bengek. Ibu belum pernah kalau malam liatin suami gitu, liatin suami lagi tidur. Kayak ada orang main biola. Napasnya hiho, hiho. Itu bukannya musik, itu bengek. Makanya saya pengen suami-suami juga biar girang abang. Model-model kita mencari senang, jangan nyari susah bang. Maaf kita mah. Termasuk kita ngaji juga jangan serius-serius. Wah depan kiai serius banget. Umur udah 50, kolesterol naik. Lah kiai jalannya lurus kita jadi miring begitu ya. Karena terlalu serius, santai aja model kita mah. Makanya nih bos kita paham yang diundang model saya, guru tile gitu. Itu kan yang dua-duanya nggak jelas benernya. Ya, sebab orang yang ngaku benar belum tentu benar. Kita sering dilihat ditipu sama orang yang kelihatannya ngomongnya benar, ya, gayanya benar, tapi begitu diajak bisnis, bisnisnya kagak. Artinya kita ditipu sama casingnya, kelihatannya benar ternyata bukan orang. Makanya kalau saya terang-terangan kalau mau benar sama kiai, mau benar di taklim, mau ngaji di masjid, kalau di sini ini syiar namanya, harus rame. Harus rame biar jelas. Jadi jangan pengen bener ngundang ngaji akri sampai pagi nggak ada benernya. Bener. Tapi kalau dibilang girang, ada nggak girangnya? Ya bu, karena saya pengen ibu-ibu saya sehat panjang umur. Udah jangan mikirin kaya, jangan kaya mah jangan dipikirin. Mau ngapain emang nggak ada modal kayanya. Kalau punya tanah 2 hektar biar kata ngelamun juga tetap aja nungguin
Tanah mahal jadi gede duitnya, bener. Ya Bu. Oh, insyaallah. Ya. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban, banyak Habib, banyak kiai yang hadir malam hari ini. Jadi kayak ada kontes petasan, bentar-bentar petasan. Aduh. Ya. Ambil kita nunggu guru tile biar cepet datang. Guru tile ada Habib Ahmad ya, Habibana. Oh, Syekhuna sudah hadir juga. Masya Allah, berarti saya nggak lama-lama ini. Iya, karena banyak penceramahnya Ibu. Ya, Ibu kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Sampai jam 2? Saya enggak. Emang di sini ada ustaz ceramah sampai 2 jam ada? Ada, Bang. Di gang sini ustaz ceramah sampai 2 jam ada. 3 jam juga ada. Masya Allah. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Jadi serem kita. Ya. Ibu bareng subhanallah walhamdulillah wala ilah. Yang keras. Wallahu akbar wala haula illa billahil. Lagi biar lebih keras dari petasan. Subhanallah wala ilaha illallah wala haula. Itu teknis orang soleh ngerayu Allah, Ibu. Kita hidup harus punya pilihan. Pada saat kita susah, kemana kita harus curhat, ya Bu? Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Abang, siapapun kita, kalau kita tahu afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. La ilaha illallah. Mau urusan rumah tangga, mau urusan bisnis, mau urusan dagang, mau urusan status kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, tetap tempat curhat yang sebenarnya Allah. Ya Bu. Dah. Kalau kita pengen curhat gampang, basahin Quran dengan air mata berarti ngaji. Kalau kita ngaji, kita lagi curhat sama Allah. Mau jadi apapun, abang, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Petasan lagi. Ayo bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk syurga. Gampang itu Bu, gampang Pak. Cuman kadang-kadang ngerjainnya enggak Kadang-kadang kita kesel sedikit nyebutnya bukan la ilaha illallah. Iya Bu, kita kaget di jalanan ngomongnya anjing. Kita kesenggol anjing. Iya Bu. Tapi kalau orang yang membiasakan diri akhir hayatnya la ilaha illallah, dia berarti sudah membiasakan diri selama hidupnya rajin mengucap kalimat la ilaha illallah. Dah selesai. Ganti lagi penceramahnya. Enak kan? Enak penceramahnya, 3 nggak capek-capek banget. Sampai urat gue putus juga nggak bakalan semenggah. Habis ini guru tila, habis guru tila Habib. Masih banyak berarti acara. Jadi kita bagi-bagi aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Ya kan? Iya iyalah.
susah-susah amat nyari duit. Saya doain ibu saya biar sehat terus, biar banyak rezekinya, biar anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dah, emak jangan pusing-pusing ya mak, udah capek ngurusin anak, ngurusin suami, capek nggak? Capek. Waktu ngelahirin anak sakit nggak? Capek nggak? Capek tapi resep ya, katanya sakit tapi tiap tahun beranak mulu, bener emak. Makanya nggak sibuknya sibuk terus emak mah. Ini kakak-kakakku masih muda tapi udah tuaan dikit, capek. Ada emak cerita, gua mah sekarang udah bebas, anak gua udah pada nikah semua, gua udah pensiun, kata emaknya gitu. Begitu besok mantunya kerja, anaknya kerja, mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Kata emaknya, matiin aja gua, matiin aja, persis banget kayak bapak lu. Iya, makanya ibu nggak capeknya, yang ada pusing mulu, bener. Makanya bebasin biar nanti Allah kasih gampang semua urusannya, termasuk suami nggak usah dipikirin. Ingat pesan saya bu ya, ya bu, biarin suami dia hitam nggak ganteng nggak ngaruh, asal punya itu aja dulu. Pusing-pusing amat punya suami hitam pakai ngedoa malam bangun, ya Allah putihkan suami aku. Buat apa putih? Ya bu, lembek tahu. Maksudnya kalau uli tuh putih lembek nggak? Uli, makanya goreng aja udah. Ya abang nyari senang, jangan nyari susah. Ya bang, banyak orang kebangetan mikirin omongan bini, akhirnya keluar nabrak tiang mati. Ya tiang yang ditabrak nggak apa-apa. Ya bebasin aja abang, jangan terlalu banyak pusing. Zaman sekarang udah agak sensitif. Mati muda banyak. Mati bukan karena orang sakit doang, enggak. Sekarang mah nguyung dikit aja, nguyung aja gitu. Kemarin aja orang ketiban manggah doang mati. Iya, 1 truk setengah. Iya bu, jadi mendingan bebasin aja abang. Maaf, siapa orang yang paling benar bukan saat ini. Abang bisa ngelihat saya kayak orang benar pakai kain sarung, kelihatannya kayak orang, tapi apakah berani dijamin? Belum tentu abang. Ya, abang saya bisa bohongin. Benar. Saya pakai kain sarung ini bukan pengen panggil ustadz, pengen punya anak banyak. Mana kata bapak saya, kalau anak laki-laki sering pakai kain sarung, ntar dia punya anak banyak. Tuh lihat bapak kita. Kadang-kadang nyari emak di dapur nggak ada, di depan nggak ada, di dalam kain sarung. Ini kita mau ngomong apa? Emang kain sarung lagi dipakai bapak? Iya. Diemin aja, tadi kena tes lagi aja. Ya bu, makanya ini ibu-ibu yang hebat, ini bapak-bapakku yang kuat, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah wa otih wa iyah wa anah wa senih. Buset banyak amat. Ya bu, yang punya landasan tauhidnya la ilaha illallah. Mau susah mau senang tetap ingat cuman itu abang, cuman itu. Nyesel kita kalau kita udah sampai akhir hayat mengucap la ilaha illallah aja susah. Maaf ini saya aja pulang dari sini istighfar takut kekencangan ngomong ngajarin orang, saya sendiri nggak semenggah. Jadi gue takut bang. Emang abang pikir saya nggak takut apa jadi penceramah? Takut bang, yang bikin berani kan karena DP udah masuk. Makanya saya kalau ceramah nggak mikirin bener apa enggak. Saya ceramah aja, yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Urusan duit mah nggak bego-bego banget sih. Ya. Kira-kira begitu tuh. Ujungnya pasti siapapun kita, komitmen kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya siapapun kita dan punya apapun kita nggak bakal kita bisa bawa. Makanya pengusaha yang paham kumpul seperti ini, kita berbagi. Di antara rezeki kita ada rezeki orang lain, bikin maulid. Ya bu ya, ya pak ya, seneng nggak? Seneng. Biasanya orang kalau ngundang saya patungan, ini kan ada dia jadi enggak, kita enggak berat-berat amat. Makanya kita usulin kalau bisa tiap minggu mulu dan terus gitu ya, sama Bu Siti sama Pak Adi biar berkah terus, amin ya robbal. Doain Bu Siti biar berkah dia, keluarganya, perusahaannya, amin. Pak Adi juga biar berkah keluarganya, perusahaannya, amin. Allah kasih mudah semua urusan semudah-mudahnya, amin ya robbal.
Ya bu, astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah nggak ada yang kecil. Dosa kita yang kemarin kita anggap kecil sekarang udah gede bang. Anak kita aja kemarin kecil sekarang udah pada gede. Benar, berarti dosa kita udah nggak ada yang kecil. Yang kecil-kecil pasti gede. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Nggak ada dosa gede kalau kita hajar setiap hari sama istighfar habis-habisan. Ya bu, al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu gudangnya salah dan lupa. Tukang ngomong bisa salah di omongan. Tukang macul bisa salahnya di paculan. Tukang jahit bisa salah di jahitan. Artinya bersyukur kita dalam satu kampung masih ada majlis, masih ada musola, masih ada ustadz yang membimbing kita untuk bareng istighfar. Benar bu? Tinggal kita mau kemana lagi? Kadang-kadang dengan orang lain kita seperti saudara, malah saudara kadang-kadang kayak orang lain. Kalau kita dihinakan orang sehina-hinanya, tetap kita beranggapan baik. Bisa jadi Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Saya jadi penceramah bu, nggak semuanya demen. Tapi lama-lama demen juga. Buktinya laku. Iya bu? Jadi kalaupun kita hari ini masih bisa girang, ada orang yang luarannya senang tapi hatinya burik. Ya bu, saya sadar betul di antara 100 orang belum tentu 100 itu suka sama saya. Minimal ada yang nggak suka 10, 20. Tapi sekalipun 80 nggak suka saya, nggak masalah. Asal Bu Siti sama Pak Adi itu yang bayar saya. Ya, ya bu. Kadang orang lain kayak saudara, saudara malah kayak orang itu. Bahkan kata guru saya, nanti di akhir zaman bakal datang satu ketika di mana orang kelihatannya enak tapi ternyata hatinya nggak enak sama kita. Tuh bu tuh, bener nggak? Sama orang-orang yang berumah tangga enak, bertetangga enak, bermasyarakat enak, itu yang cakep tuh. Ya, jadi kalau kita ngarepin Yakri ceramahnya biar semua orang demen, saya nggak yakin. Karena buktinya kelihatan saya lagi ceramah masih banyak orang yang megang HP. Artinya bisa jadi dia emang separuh nggak demen, masih demen megang HP. Ya, benar. Belum lagi petasan nggak berhenti. Bisa jadi mendingan dengerin suara petasan daripada suara Haji Akri. Ya, tapi kita nggak tahu likulli syai'in maziyah. Bisa jadi Allah begitukan orang begitukan kita. Allah mau ngelatih kesabaran kita. Ya mudah-mudahan yang megang kamera ngamerain saya biar robet dia. Ya, ini orang yang asik-asik begini bu tuh. Yang mau ketawa, yang mau girang itu orang sehat. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Itu kelihatan orang tuh. Iya bu. Makanya orang yang nggak mau ketawa di rumah nggak mau ketawa, di tetangga nggak mau ketawa, ampe pengajian juga nggak mau ketawa, ampe pulang malam lewat kuburan nggak mau ketawa. Ini yang bikin kuntilanak kesel. Ampe kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Di rumah diem, di pengajian diem, ya bu. Padahal yang girang ini orang yang sehat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk girang terus. Udah jangan mikirin kaya. Lama dari uratnya udah kelihatan. Ya bu ya, biarin kita nggak kaya tapi sehat. Buat apa orang punya duit banyak hari Senin, hari Selasa mati? Mendingan kita tiap hari nggak nerima duit sampai nggak mati-mati. Ya bu, ya berarti sehat. Jangan dipikirin udah, abang. Jangan maksa pengen kaya. Dari uratnya udah kelihatan urat susah itu. Ya nyari senang aja biar girang udah. Deketin kiai, deketin Habib. Sebab orang nggak deket-deket sama kiai, nggak deket-deket sama Habib ngeri. Bakalnya nanti dia meninggal dunia nggak bawa iman. Nauzu. Sebangor-bangornya saya ngelawak, saya masih suka ngaji. Karena kata bapak saya, kalau ngaji jangan duduk di belakang, deketin kiai, deketin Habib. Emang apa pak? Lempengan itu makanan banyak. Ya. Bahkan bagaimana cara nyolong punya kiai? Liatin caranya. Jangan kiai baru mulain acara ngambil kue itu bisa ditepak, kita malu jadinya. Nungguin kiai lagi zikir merem, illallah, la ilaha illallah, la kan merem tuh. Nah itu baru geser kue tuh. Jadi
kalau mau nyolong yang paling enak colong punya kiai. Abang, kalau kita colong punya RT ini parcel RT kita colong, 3 bulan masih inget aja tuh RT. Anjing, parcel gua hilang, si anjing hilang parcel gua. Ya, tapi kalau kita colong punya kiai nggak bakal ngomel, kiai ikhlas. Tuh cakepnya tuh kiai dicolong punyanya ikhlas, abah mah ikhlas. Emang bukan milik abah. Tuh. Jadi kalau mau colong punya kiai, insya Allah aman. Ya pagi kita makan, malam dibaca doa. Itu yang kadang-kadang kita mencret nggak jelas tuh. Ya kita mau makan aja tuh parselnya, malam jangan ngedoa. Itu yang kadang-kadang kita sampai seminggu buang-buang air sampai bel kapur. Ya, jadi cari yang senang, cari yang girang, cari yang kira-kira membahagiain kita. Kalau yang bikin kesel kita tinggalin aja. Termasuk ibu boleh doain suami yang meninggal karena emang meninggal dunia karena sakit. Ya bu, karena cinta sama ibu, biarin dunia nggak ketemu, nanti di akhirat ketemu. Tapi kalau suami ninggalin kita karena kabur, karena dia kesel nyerahin kita, jangan didoain, udah biarin aja. Dia mau nabrak tiang kayak terserah, udah urusan dia. Karena hidup aja udah kejam, apalagi mau di akhirat nggak bakal ketemu ya bu ya. Makanya selalu saya pengen girang, emak saya, ibu-ibu saya biar senang, biar girang. Mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Termasuk kita kumpul gini, kita maulid, kita memuliakan manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Besok kita dapat syafaatnya masuk surga. Iya bu. Besok keluarga kita dapat syafaat dari Rasulullah, dari guru-guru kita, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, 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 sampai ke kita nih. Mudah-mudahan kita masuk surga karena syafaatnya, bukan karena kita. Abang, maaf nih kalau model kita masuk surga duluan kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin bang. Gue tahu sih bangornya kayak apa. Ya zaman muda orang-orang ngaji kita ngoplos. Ya maaf ini maaf gitu. Kalau nggak bareng sama kiai, nggak duduk bareng dekat kiai, nggak duduk bareng dengan Habib. Perusahaan juga kalau nggak duduk dengan kiai, siapa yang mendoain? Benar. Makanya Ibu Siti paham, Pak Adi paham, kumpul bikin acara seperti ini ditanggung sama dia, selesai udah. Kita tinggal duduk doang. Iya kan? Aman nggak? Aman, berkah semuanya, masyarakatnya berkah, apalagi yang punya hajat tambah berkah. Dah. Jangan panjang-panjang, ada guru kita, ada ustadz kita. Bareng-bareng ya bu. Sallallahu ala Muhammad. Yang keras abang. Sallallahu ala. Sallallahu ala. Sallallahu ala. Astagfirullahalazim. Kulli dzambil kabir. Dosa kita udah nggak ada yang kecil, anak kita yang kecil kemarin udah pada gede, artinya dosa kita juga yang kemarin kita anggap kecil sekarang udah gede. Yuk bareng-bareng bu, bareng kita baca Fatihah, mudah-mudahan berkah semuanya hidup kita malam hari ini, termasuk yang punya hajat, 2 pengusaha ini mudah-mudahan tambah berkah, dan kita semua juga Allah kasih tambah berkah, sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan summa ila hadrati abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita doain, mak kita doain mak kita. Siapa orang yang doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak dan cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, Allah ampuni dosa-dosanya. Teman-teman kita, teman main, emak kita, emaknya emak kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barokahnya, mudah-mudahan perusahaannya Mbak Siti sama Pak Hadi, mudah-mudahan Allah bagus, Allah kasih bagus semua perusahaan, semua urusannya, dan menjadi perusahaan yang terbaik. Wa bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Itu saja. Maafin ibuku, saudaraku, ya, mudah-mudahan sekali lagi sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya. Dari mana aja biar bisa berangkat umroh. Abang-abang saya biar sehat terus bang, jangan kebanyakan bengong, jangan kebanyakan ngelamun. Kalau emang seneng mancing, mancing aja. Yang bikin bini kita marah karena telur tinggal atuh di kulkas, mau diceplok anak kita bawa ke empang. Itu yang sering jadi persoalan, ya bang ya. Nyari senang ya, jangan nyari susah ya. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam hormat dan sayang saya buat MC, terima kasih, dan masyarakat terima kasih juga, Ibu Siti terima kasih, Pak Hadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.